Selamat datang dan selamat malam. Ketemu lagi dengan Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, banyak rezekinya, lancar segala urusannya. Dan Sobat RAI, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita berjudul Cinta Ditolak, Dukun Bertindak. Cerita ini berasal dari sepupu narasumber. Sebut saja namanya Fatimah gitu ya. Peristiwa ini dialaminya ketika dia duduk di bangku SMA kelas 1 atau kelas 10 kalau sekarang. Fatimah ini orangnya cantik. Tubuhnya mungil, kulitnya putih, rambutnya panjang dan tebal. Ia mempunyai senyum yang manis sekali dengan lesung pipit di kedua pipinya. Sebagai gadis yang cantik dan tidak sombong, tentu saja Fatimah ini banyak disukai oleh kaum Adam. Ditambah lagi karakternya yang tidak pernah pilih-pilih teman, membuat orang muda jatuh hati padanya. Begitu banyak lelaki yang ingin menjadikan Fatimah sebagai pacar, namun banyak juga yang ditolak. Meskipun Fatimah sering menolak dengan cara yang halus, tetap saja yang namanya perasaan, kalau sudah ditolak ya sakit hati jadinya. Peristiwa inilah yang menjadi penyebab kisah tragis yang dihadapi oleh sepupuku tersebut. Suatu malam sesudah sholat maghrib, Fatimah pergi ke WC hendak buang air kecil. Setelah keluar dari WC, ia merasakan ada yang aneh dengan kepalanya. Fatimah merasa ada yang menarik kepalanya ke samping secara paksa. Rasanya sakit sekali. Ia pun tak bisa menggerakkan kepalanya. Fatimah segera memanggil ibunya dan memberitahukan apa yang terjadi. Namun ibunya mengira barangkali hanya salah urat biasa. Fatimah pun disuruh berbaring saja di dalam kamar. Namun, lama-lama Fatimah merasa semakin aneh saja. Kepalanya semakin tertarik dan tubuhnya tak bisa digerakkan. Seperti ada yang menindih tubuhnya. Ia pun berteriak-teriak tak karuan. Ayah tiri Fatimah yang kebetulan merupakan orang yang rajin beribadah dan sering mendapat penglihatan akan hal-hal gaib, mengetahui bahwa yang dialami Fatimah diakibatkan oleh ilmu hitam yang sangat jahat. Tanpa pikir panjang, ibunya Fatimah segera memanggil seorang kiai yang sudah terkenal akan kekuatan doanya dalam melawan ilmu hitam. Sebut saja namanya Kiai Husain ya. Setelah Kiai Husain dipanggil, ia pun segera duduk di sebelah Fatimah dan membaca doa-doa. Kemudian ia seperti berkomunikasi dengan makhluk gaib yang tak kasat mata. Saat itu Fatimah merasa tubuhnya benar-benar tidak berdaya. Bahkan saat menangis pun ia tak bisa mengeluarkan suara. Matanya pun susah untuk berkedip. Dalam perjuangannya melawan sakit itulah pertama kalinya Fatimah melihat sosok gaib. Ia melihat ada dua sosok makhluk berbulu hitam lebat, hampir seperti gorila, akan tetapi wajahnya berbeda. Seperti binatang tapi ia tidak tahu binatang apa. Mata makhluk itu berwarna merah menyala. Kedua makhluk itu masing-masing berada di sisi kanan dan sisi kiri Fatimah. Keduanya yang menahan tubuhnya sehingga tak mampu bergerak. Sedangkan di bagian kepalanya adalah sosok makhluk yang ciri-cirinya seperti kuntilanak, berbaju putih dan berambut hitam kusut serta acak-acakan. Kuntilanak inilah yang menarik kepala Fatimah dan mencekik lehernya, sehingga Fatimah ini sulit untuk bernafas. Tak bisa ia lukiskan wajah kuntilanak itu. Pokoknya hancur sehancur-hancurnya. Nafas Fatimah tinggal satu-satu. Ia tahu ia sekarat. Terbayang kembali kesalahan yang pernah dilakukannya. Sebab ia mengira bahwa inilah ajalnya. Malam inilah ia akan mati di tangan makhluk-makhluk itu. Bisa ia rasakan betapa siksanya sekarat itu. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Ayah tiri, ibu dan kakek Fatimah melaksanakan sholat malam dan tak henti berdoa untuk kesembuhan Fatimah. Sang kiai juga masih bergelut dengan doa-doa yang dibacanya. Selanjutnya yang terjadi adalah Fatimah merasakan tubuhnya sangatlah ringan. Semua kesakitan seperti lenyap perlahan. Matanya serasa berat. Kemudian Fatimah tak sadarkan diri.
Fatimah terbangun ketika mendengar suara azan subuh. Ia melihat ibunya sedang membacakan Al-Quran di sampingnya. Kemudian Fatimah pun tertidur lagi dan terbangun ketika hari sudah siang. Saat itu, Fatimah merasa tubuhnya sudah segar bugar. Fatimah pun bertanya kepada ibunya, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu diguna-guna, nak. Kata Kiai, ada seorang laki-laki yang kamu tolak cintanya. Lelaki itu kemudian menyuruh seorang dukun untuk menyantetmu. Maka dikirimnyalah makhluk gaib yang jahat untuk menyiksamu. Beruntung Kiai sangat kuat imannya, sehingga ia mampu mengalahkan guna-guna yang dikirim dukun itu. Insya Allah kamu sudah sembuh total sekarang, jelas Ibu Fatimah. Semenjak kejadian itu, Fatimah lebih sering sholat dan berdoa kepada Allah agar dilindungi dari segala macam kekuatan jahat. Ia juga lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata kepada orang lain. Apa yang ia alami adalah pelajaran yang berharga sekaligus menakutkan. Oke teman-teman, itu akhir dari cerita kita pada malam hari ini. Semoga kalian terhibur. Dan buat kalian yang pengen sharing cerita kalian untuk saya bacakan, kirim ke denny.ristanto1104@gmail.com. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.